Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danusa, biasa dipanggil Ica. Saya mahasiswi Yayan Bone, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan sekarang saya sedang melaksanakan KKL PDR di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asili. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah video pembelajaran kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Kakak harap anak soleh-soleha sehat dan tetap semangat ya. Jika kakak katakan apa kabar, maka anak soleh-soleha menjawab, Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum yang ceria. Bisa anak soleh-soleha? Kakak ulangi sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum yang ceria. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak soleh-soleha. Dengan cara angkat tangannya, tundukkan pandangan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Doa selesai. Sekarang kita mulai belajar ya anak soleh-soleha. Nah, kakak sudah siapkan teks percakapan antara Beni dan Ibu. Kakak ingin anak soleh-soleha memperhatikan teks yang ada di samping sambil mendengarkan kakak membacakannya, oke? Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Iya, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau, Bu. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Wah, jamnya retak. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Iya, nak. Kedepannya, Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Baiklah, apakah ada yang tahu kata tanya seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kata tanya itu ada 6, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah mendengarkan kakak membacakan teks percakapan, maka kakak ingin meminta kepada anak soleh-soleha untuk membuat pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks percakapan. Kakak berikan contohnya ya. Misalnya, pertanyaannya seperti ini. Mengapa jam dinding bisa jatuh? Jawabannya, karena Beni kurang berhati-hati. Masih semangat anak soleh-soleha? Harus semangat ya. Nah, sekarang kita menulis. Kita jawab bersama-sama pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawabannya, jarum jam dindingnya berhenti bergerak. Pertanyaan kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Jawabannya, Beni. Pertanyaan ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Jam dinding jatuh karena Beni kurang hati-hati. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Jawabannya,
Cara mengambil jam dinding, Beni harus hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Pertanyaan kelima, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Jawabannya, yang dilakukan Beni kepada ibunya adalah meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Nah, ini dia gambar Beni bersikap santun kepada ibunya. Beni selalu menggunakan kata yang santun dan sopan dalam meminta maaf. Kakak harap anak soleh-soleha tetap bersikap santun dan sopan kepada orang tua, kakak-kakak, adik-adik, dan orang sekitarnya. Baiklah, kita lanjut pembelajaran ya anak soleh-soleha. Pada gambar di samping, Beni ingin mengukur jam dinding. Apakah ada yang tahu alat apa yang kita gunakan untuk mengukur? Ayo, siapa yang tahu? Nah, alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur itu biasanya penggaris atau bisa juga dikatakan mistar. Apakah ada yang tahu juga nama satuan untuk mengukur? Nah, satuan untuk mengukur pada penggaris itu bisa dikatakan cm atau bisa disingkat dengan cm. Adapun cara menggunakan penggaris untuk mengukur suatu benda yaitu dimulai dari angka 0. Angka 0 itu harus selurus dengan pangkal benda. Bisa anak soleh-soleha? Setelah anak soleh-soleha tahu cara menggunakan penggaris untuk mengukur benda, kakak ingin anak soleh-solehaku mengukur benda yang ada di sekitarnya menggunakan penggaris ya. Oke? Kakak berikan contohnya. Misalnya pensil. Ukurannya itu 20 cm. Kemudian contoh kedua, meja. Ukurannya misalnya 60 cm. Silahkan anak soleh-solehaku mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Sekarang kita lanjut ya anak soleh-soleha. Masih semangat anak soleh-soleha? Harus semangat ya, karena kita akan bernyanyi. Jadi anak soleh-solehaku harus semangat. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Apakah ada yang tahu lagu Pelangi-Pelangi? Ayo, siapa yang hafal lagu Pelangi-Pelangi? Baiklah anak soleh-solehaku, kakak sudah siapkan teks lagu Pelangi-Pelangi. Silahkan diperhatikan ya, ada di samping. Oke? Kemudian, apakah ada yang tahu tekanan nada pada lagu? Nah, tekanan nada pada lagu itu ada dua. Yang pertama, tekanan kuat. Dan yang kedua, tekanan lemah. Pada lagu, ada warna merah dan ada warna biru. Warna merah, pada garis warna merah itu tandanya atau bunyinya dipanjangkan. Kemudian garis warna biru itu bunyinya dipendekkan. Sudah bisa anak soleh-soleha? Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Setelah kita bernyanyi bersama-sama, kakak ingin anak soleh-solehaku memperhatikan di rumah ya. Baiklah, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Kakak tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dengan cara angkat tangannya, tundukkan pandangan, doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.